Assalamualaikum, gue Fadar Gadget Talk. Oppo Find X2 Pro sukses jadi flagship favorit gue untuk tahun lalu. Waktu itu gue dipinjemin, terus unitnya dibalikin, dan setelah itu gue galau tuh. Pengen lagi HP-nya. Akhirnya gue sampai beli sendiri dengan uang gue sendiri. Terus akhirnya sekarang udah ada Oppo Find X2 Pro sebagai generasi penerus. Dan apakah HP ini bisa jadi flagship favorit gue untuk tahun ini? Well, langsung aja kita bahas setelah yang satu ini. Gue tahu kalian pasti mau bilang desain HP ini aneh kan? Well, gue juga awalnya gitu, tapi setelah lihat sendiri ternyata unik loh. Baru kali ini ada HP pakai unibody design kayak gini. Menurut websitenya Oppo nih, body belakangnya ini cuma pakai satu kaca doang, terus dibentuk selama 40 jam biar hasilnya lengkungan yang smooth. Lihat aja BAM kameranya. Biasanya kan layout kamera HP tuh terpisah dari bodinya, tapi di Find X3 Pro enggak, dibuat nyatu dan smooth banget. Ya walaupun rada mirip layout HP buah, tapi Oppo kasih ide yang unik untuk desainnya. Tergantung selera masing-masing aja, dan menurut saya sih keren, tapi menurut gua lebih suka desain Find X2 Pro yang lebih simple. Biasanya kan HP flagship pada berat dan tebal, soalnya pakai bodi kaca dan baterai yang gede. Yang pernah atau biasa pakai HP flagship pasti paham lah. Tapi di Find X3 Pro enggak, bobotnya 193 gram, tebelnya cuma 8,3 mm aja. Lebih ringan dan lebih tipis dari kebanyakan HP flagship lainnya. Mungkin efek dari unibody design kali ini ya. Unit yang gue pegang kali ini warnanya hitam gloss, mirip kayak belakangnya CD. Compact disc maksudnya, bukan yang lain. Warna kayak gini unik sih, dipakai ngaca pun bisa, tapi gue lebih suka varian warna birunya, soalnya varian warna itu pakai bahan matte yang gak gampang ninggalin bekas sidik jari. Sadar atau enggak, Oppo Find X3 Pro kali ini ngebanggain banget soal warna, mulai dari dual kameranya yang bisa capture 1 miliar warna, sampai layarnya pun bisa proyeksiin 1 miliar warna juga. Secara spesifikasi juga goks, panel LTPO AMOLED 6,7 inch, resolusi Quad HD+, refresh rate 120Hz, 521 ppi, dan menurut mata gua sih layarnya dari generasi sebelumnya pun udah bagus. Tapi sekarang makin di-upgrade lagi jadi makin cakep. Produksi warnanya cakep, detailnya juga gokil, brightness-nya tinggi sampai 1300 nits. Dipakai scrolling smooth banget, dipakai nonton juga tentu lebih imersif karena layarnya curve. Dan kalau mau dipakai untuk editing juga tentu bisa. Ada Brilliant Mode yang support 104% NTSC, 100% DCI-P3, dan Gentle Mode 100% sRGB. Jadi mau dipakai untuk sekedar nikmatin konten atau produksi konten, tentu layarnya udah capable banget. Sebenarnya di China ada varian non-Pro yang pakai Snapdragon 870, tapi di Indonesia cuma ada varian Pro yang pakai Snapdragon 888 yang terkenal panas. Terus combo RAM 12GB dan storage 256GB. Apakah panas kayak HP yang udah kami review sebelumnya? Well, kalau main Genshin Impact sih iya, itu game setan banget sih. Tapi kalau main game lain di situ gua berasa ada harga, ada kualitas. Pas gua coba main game favorit gua untuk saat ini, Lost Centuria, biasanya dipakai main game di HP lain sekitar di atas 45 menit bakalan ada frame drop dan panas. Tapi di Find X3 Pro enggak. Gua gas sekitar 1 jam lebih juga cuman anget-anget doang dan tetap stabil di grafik rata kanan 120 fps. Saking penasarannya, gue coba main menggunakan mobile data ya, bukan wifi. Soalnya mobile data kan biasanya bikin HP lebih cepat panas, terus juga nggak stabil. Dan setelah gue gas juga selama 1 jam, masih aman-aman aja ini HP. Nah, kalau game lain juga nggak masalah. Kayak PUBG bisa Ultra HD Ultra, terus LOL Wild Rift rata kanan 60 fps, belum 120 fps karena belum di-unlock oleh developernya. Kalau main game berat aja santuy, apalagi dipakai sekedar medsos ataupun multitasking kan. RAM-nya 12GB coy. Performa yang kencang dan optimal tentu bukan cuma andil dari hardware doang, tapi software juga ngaruh banget. Pas video ini dibuat, Find X3 Pro pakai ColorOS 11.2 berbasis Android 11. Yang udah lama subscribe pasti udah pada tahu kalau ColorOS sejak tahun lalu jadi favorit gua. Alasannya simple. UI-nya cakep mirip stok Android, kustomisasinya banyak banget, di tab personalization banyak banget yang bisa kita ubah sesuai selera. Mulai dari tema, wallpaper, always on display, icon, color scheme, sampai ke font pun bisa. Makanya gue tetap happy tanpa pakai launcher. Fiturnya pun banyak banget, dari fitur security, privacy, shortcut fingerprint, dan tetap favorit gue ada di game space yang bisa optimalin performa tergantung game yang kita pilih. Mau game berat tinggal set ke Pro Gamer Mode, dan kalau game yang ringan kayak Candy Crush tinggal set ke Low Power Mode, biar baterainya makin irit pas gaming. Makanya walaupun baterai HP ini nggak sampai 5000 mAh, cuman 4500 mAh, tapi baterainya awet, bisa banget dipakai satu harian full dengan pemakaian gua yang lumayan barbar. Bisa dapat screen on time 6-7 jam dengan pola pemakaian gaming sekitar 2-3 jam per hari. Itu mantep banget kan? Kalau misalkan segitu kurang mantap buat kalian, tenang aja, chargingnya tuh ngebut banget. Superfook 65 watt, ngecas sekitar 30 menit aja udah full HP-nya.
Fitur lainnya masih banyak lagi, banyak malah. Tapi gue nggak bisa sebutin satu-satu, soalnya bakalan panjang banget videonya. Lanjut ke sektor favorit gue dari HP ini, yaitu kameranya. Di belakang ada 4 kamera. Kamera utama 50 megapiksel f1.8 support OIS dengan sensor Sony IMX766. Terus lensa ultrawide f2.2 dengan resolusi dan sensor yang sama. Terus telefoto 13 megapiksel f2.4 yang bisa zoom sampai 20 kali. Dan terakhir ada micro lens 3 megapiksel yang punya kelebihan yang unik. Biasanya kan kalau lensa makro biasa paling dipakai cuma untuk foto bunga atau serangga. Tapi kalau lensa micro lens ini tuh fungsinya lebih advance lagi. Kita bisa foto objek yang mata kita nggak bisa lihat dengan jelas. Contohnya kayak sofa ini deh. Atau serat peredam suara kami. Dengan mata telanjang kami nggak bisa lihat sedetail ini. Tapi dengan lensa ini bisa. Apakah gimmick? Well, menurut gue bisa jadi sih. Soalnya gue cuman pakai lensa ini sekitar beberapa hari pertama doang. Terus setelahnya nggak pakai lagi. Tapi menurut gue ya kayak nothing tulus sih. Soalnya Oppo masih tetap kasih setup kamera utama, ultrawide, dan tele. Jadi menurut gua masih lengkap aja dan nggak ada yang dikorbanin. Plus kita bisa coba point of view fotografi yang berbeda dan hasil lensa yang lainnya itu bagus banget. Menurut mata kami, karakter Find X3 Pro sekarang beda dengan generasi sebelumnya. Kalau Find X2 Pro warnanya natural sama kayak mata kita lihat, tapi Find X3 Pro berasa lebih dramatis. Tone warnanya cenderung cool atau kebiruan, cocok banget dengan selera gua. Terus kontrasnya lebih tinggi, warnanya saturated, dan skin tone sedikit diperhalus. Kalau ini gua suka, biar pori-pori dan jerawat gua nggak terlalu kelihatan. Overall lebih siap untuk diupload di sosmed, karena tanpa perlu diedit pun hasilnya kelihatan lebih matang. Untuk dynamic range, luas banget. Gua coba di terik matahari pun masih kelihatan dengan jelas. Lensa ultrawide-nya pun gitu. Biasanya di HP lain kan ada penurunan kualitas antara lensa utama dan lensa ultrawide, tapi di Find X3 Pro enggak. Dynamic range-nya sama-sama luas dan detailnya juga tajam banget. Pokoknya sensor Sony IMX766 dan resolusi 50 megapikselnya emang nggak gimmick. Untuk foto portrait, separasi antara objek dan background rapi, tapi karakternya jadi beda, nggak sedramatis kayak di Find X2 Pro kemarin. Bisa juga potret 2 kali zoom dan gue lebih suka yang kayak gini, karena efek bokehnya kelihatan lebih natural dan tetap bisa kasih detail yang tajam. Di kondisi low light atau gelap, hasilnya juara banget. Gue prefer pakai mode night mode biar hasilnya punya detail yang lebih tajam, warna yang lebih saturated, dan noise-nya minim banget. Sebenarnya tanpa night mode pun udah oke, jadi kembali ke kebutuhan aja. Lensa ultrawide-nya pun siap banget dipakai di kondisi gelap. Masih bisa kasih detail yang tajam, sedikit di bawah lensa utamanya, dan minim noise pula. Foto potret di kondisi low light juga hayo, lihat aja hasil fotonya. Cakep kan? Kalau kamera depannya beresolusi 32 megapiksel f2.4 yang sayangnya nggak sebagus kamera belakangnya. Sebenarnya masih oke sih, detailnya lumayan tajam, skin tone-nya cenderung natural, masih ada skin smoothing dikit walaupun beautify-nya dimatiin, dan dynamic range-nya luas. Gue coba shoot di belakang matahari yang terik banget dan hasilnya mantap. Untuk foto portrait separasinya rapih banget, tapi sayangnya dynamic range-nya jadi nggak sebagus tanpa mode portrait. Beberapa hari yang lalu gue coba edit foto pakai aplikasi galeri bawaan Oppo dan ternyata fiturnya lumayan lengkap. Ada fitur yang baru gue temuin di Oppo doang nih, namanya AI Palettes. Dengan fitur ini kita bisa edit foto kita sesuai dengan warna foto yang tersedia. Kita juga bisa masukin foto apa aja, mau wallpaper atau foto kita yang lain. Bisa dipakai untuk edit foto kita biar makin keren. One click and done. Goks! Di sektor videografi, Find X3 Pro support sampai resolusi 4K 60fps dan bisa hampir di semua lensanya. Lensa utama, ultrawide, dan tele. Dan hasilnya mantap banget, detailnya tajam, stabil banget, dynamic range-nya luas, warnanya saturated, dan karakternya mirip dengan hasil fotonya. Kalau di lensa ultrawide juga gitu, tapi ada perbedaan di stabilisasi yang gak sebagus lensa utamanya. Dan frame rate-nya juga terkadang kurang stabil, mungkin faktor movement ala gimbal gitu menurut gue. Ini kamera depannya Oppo Find X3 Pro, mentok di resolusi 1080p aja, dan gua nggak pakai stabilizer, jadi kalau gua lihat agak shaky emang, dan bakal gua tes dengan stabilizer. Nah, kalau ini stabilizernya nyala, jadi seperti ini. Ini much better gini sih, tapi agak jadi sempit aja jadi viewing angle-nya. Tapi kayak gini stabil, muka masih kelihatan dengan jelas, detailnya masih oke dan lebih stabil. Dan sekali lagi mentok di resolusi 1080p 30fps aja. Buat yang mau bikin video profesional, HP ini juga udah bisa. Ada mode movie yang bisa kasih konfigurasi kayak kamera profesional. Bisa atur ISO, shutter speed, white balance, fokus, EV, sampai SDR dan lock pun ada. Jadi cocok buat yang suka grading warna.
Ngeditnya pun bisa langsung di HP ini karena udah ada aplikasi editing gratis namanya Soloop. Mau yang tinggal one click dengan template ataupun mau yang serba manual, itu udah bisa semua. Dan aplikasi ini gratis. Biasanya kan kalau kita beli di Play Store, itu kita harus langganan, harus berbayar tiap minggu, per bulan, ataupun per tahun. Kalau ini gratis, makanya mantap. Atau kalian masih pakai yang krekan? Masih zaman yang haram. Terakhir nih, harga. Harganya ini 15.999.000. Dan menurut kalian apakah worth it di harga segitu? Well, menurut gua iya banget. Karena HP ini sukses jadi daily driver gua yang ternyaman dan semua kebutuhan gua terpenuhi dengan HP ini. Desainnya unik, tipis, dan ringan. Jadi nyaman di genggaman. Layarnya juga cakep banget dan curve-nya cocok dengan selera gua. Terus performanya juga ngebut banget. Secara pakai Snapdragon 888 dan nggak sepanas flagship lainnya yang kami coba dengan chipset yang sama. Kameranya juga cakep banget, mau dipakai untuk foto ataupun video, hasilnya mantap. Baterai awet, charging super ngebut, dan support wireless charging juga. Udah support IP68, NFC, Wi-Fi 6, software yang kasih user experience yang nyaman, dan tentu udah bisa 5G. Udah pada dengar kan Indonesia udah rilis 5G? Ya, walaupun hanya di beberapa tempat doang untuk awalnya, setidaknya kita tinggal tunggu waktu. Dan menurut gua HP ini udah future proof, jadi kalau misalkan di daerah kalian udah ada 5G, kalian nggak perlu ganti HP lagi kan. Kurangnya di mana? Well, apapun pasti ada kurangnya, kecuali Tuhan. Dan menurut gua kurangnya ada di hilangnya audio jack. Ini sih wajar banget, secara HP lain juga udah banyak yang nggak kasih audio jack. Tapi tenang aja, Oppo kasih headset kabel dengan port Type-C kok, jadi aman-aman aja. Terus kamera depannya yang menurut gua standar, dan mungkin brandingnya aja sih. Masih banyak kan yang bilang belasan juta ngapain beli Oppo? Ya menurut orang yang hanya mengejar gengsi dan logo doang, kemungkinan bisa jadi, tapi buat teman-teman yang udah coba pasti bilang HP ini worth it. Belum lagi layanan after sales-nya bagus banget. Udah kami bikin videonya, kalau mau nonton ada di sini. Tapi intinya sih menurut gua Oppo udah berusaha keras untuk improve brand image-nya biar kita yakin dengan produknya. Contohnya dengan tetap konsisten rilis produk di setiap lini. Ada yang murah sampai ke yang mahal kayak gini. Tinggal kitanya aja, mau langsung berpendapat atau mau beli dulu produknya, nyobain sendiri dan baru berpendapat. Dan banyak juga teman-teman followers Gadget Talk yang awalnya nggak yakin dengan flagship Oppo tahun lalu, Finance 2 Pro. Terus setelah nonton review kita, kena racun, beli dan baru tahu kalau flagship Oppo yang belasan juta tuh bagus. Nah, menurut gua harus kayak gitu sih daripada lihat specs doang, di internet doang, oh itu HP jelek, kemahalan. Kita harus coba dulu sendiri, baru tahu kualitasnya gimana. Well, segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau beli Finance 2 Pro. Kalau misalkan kalian mau support kita biar lebih gede lagi dan berkembang lagi, boleh banget like dan subscribe. Kalau punya pertanyaan, boleh komen di bawah. Nanti kita bisa sharing bareng-bareng. Dan ya, gue Farid. Bye.